Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfi Amanda. Kemudian saya menjelaskan materi saya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sebelum kita memasuki apa saja itu bagian-bagian dari sifat mustahil bagi Allah ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat yang tidak ada dimiliki oleh Allah dan merupakan lawan dari sikap wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui sifat mustahil bagi Allah tersebut, langsung kita membahas apa saja pembagian dan apa saja bagian dari sifat-sifat mustahil bagi Allah tersebut. Nah, yang pertama itu ada Adam. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil Allah memiliki sifat mustahil yang pertama adalah Adam, yang artinya tidak ada. Sifat ini kebalikan dari wujud, yang artinya ada. Mustahil Allah memiliki sifat ada, karena sebagaimana dalil yang diterangkan dalam Al-Quran yaitu Surah Al-A'raf ayat 54 yang menyatakan bahwa sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, beserta bintang, dan juga tunduk kepada perintahnya. Serta ingatlah, segala ciptaan dan urusan itu menjadi haknya, dan maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berarti kita dapat belajar bahwa Allah itu sangat mustahil bersifat Adam. Karena kalau Allah tidak ada, bagaimana Allah bisa menciptakan? Bagaimana adanya bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya? Dan kalau Allah tidak ada, bagaimana kita bisa diciptakan? Itu kan hal yang mustahil. Justru Allah itu memiliki sifat wujud yang berarti ada. Dan kita harus percaya kalau Allah itu ada. Dan selanjutnya, ada hudus, yaitu baru. Atau bisa disebut dengan mendahului. Hudus itu artinya adalah mendahului dan merupakan lawan dari kata kidam. Dan tidak mungkin atau mustahil bagi Allah memiliki sifat hudus. Karena Allah itu tidak didahului atau mendahului. Karena uh, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil surah Al-Hadid ayat 3 yang menerangkan bahwa dialah yang awal dan juga yang akhir, yang zahir dan batin. Berarti Allah itu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak memiliki atau mustahil bersifat hudus. Selanjutnya, Allah memiliki sifat mustahil yang namanya fana, tidak kekal. Allah tidak mungkin musnah, sebaliknya dia itu bersifat kekal dan selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan dalam dalil surah Ar-Rahman ayat 26-27. Yaitu, semua yang di bumi ini akan binasa, kecuali wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan dan tetap kekal. Berarti dapat disimpulkan bahwa yang memiliki sifat fana itu adalah makhluknya, bukan Allah. Karena Allah itu mustahil bersifat fana. Jika Allah bersifat fana, maka bumi beserta isinya itu tidak akan pernah diciptakan. Kalau Allah ini memiliki sifat fana, maka mustahillah Allah memiliki sifat fana. Dan juga selanjutnya Allah itu mustahil memiliki sifat mumasalatul hawadisi, yaitu serupa atau menyerupai makhluknya. Allah itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan juga dalam semesta. Dan dialah yang maha agung dan tidak mungkin ada sesuatu yang menyamainya atau menandinginya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 111 yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, orang beriman kalau memikirkan bahwa kalau mendengar dan melihatnya Allah itu sangat berbeda dengan manusia. Dan kalau kita beriman, jangan sekali berpikir bahwa, oh,
caranya Allah mendengar itu sama melihat itu sama dengan kita, bukan. Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan jangan kita berpikir kalau yang dijelaskan dalam ayat Asyura ini, kalau Allah Maha mendengar dan Maha melihat itu sama dengan kita. Tidak. Cara Allah mendengar dan cara Allah mendengar dengan manusia itu berbeda. Jadi jangan disamakan karena Allah memiliki sifat mumasalatul lil hawadisi. Artinya itu tidak serupa atau menyerupai makhluknya. Allah sangat mustahil memiliki sifat seperti itu. Selanjutnya, Allah memiliki sifat mustahil yaitu ihtiyaju lil ghairi atau membutuhkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan orang lain. Dia mampu mewujudkan atau mengatur segalanya itu secara sempurna tanpa tergantung pada siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 111 yang menyatakan bahwa katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolongan atau pertolongan dari orang-orang. Dan agungkanlah dia setinggi-tingginya. Berarti Allah sangat Berarti dari penjelasan ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah sangat mustahil memiliki sifat ihtiyaju li ghairi, yaitu membutuhkan orang lain. Justru kitalah seorang hamba yang memerlukan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Karena Allah bisa mencipta dan juga mengatur segalanya itu dengan sendirinya, tanpa tergantung dengan yang lainnya. Selanjutnya, Allah memiliki sifat yaitu ta'adud, yaitu berbilang. Ta'adud itu kebalikan dari wahdaniyah, artinya tunggal, atau Maha Esa. Berarti tidak mungkin berbilang, atau berjumlah, atau memiliki lebih dari satu. Sebagaimana yang terdapat dalam bukti keesaan Allah itu yang terdapat dalam kata syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dan juga bukti bahwa Allah ini memiliki sifat mustahil ta'adud berbilang itu terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya, Allah memiliki sifat mustahil ajun, yaitu lemah. Ajun yaitu lemah, merupakan lawan dari kata kudrat yang berarti kuasa. Jadi Allah tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya Allah itu bersifat kudrat, yaitu berkuasa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20, yaitu sesungguhnya Allah berkuasa atas segalanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah itu memiliki sifat kudrat, bukan ajun, lemah. Yang memiliki sifat lemah itu adalah hambanya, ciptaannya, bukan Allah. Selanjutnya ada karohah, yaitu terpaksa. Allah sangat mustahil sekali memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa melawannya ataupun menandingi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 107 yang mengatakan bahwa mereka kekal dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Selanjutnya, Allah sangat mustahil bersifat jahlun, yaitu bodoh. Mustahil, bahkan tidak akan pernah Allah itu bersifat bodoh. Karena Dia menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya itu begitu sempurna. Contohnya seperti manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan tidak mungkinlah Allah bersifat bodoh. Masa Ia mencipta kita, kita diciptakan sempurna ini, zat kita bersifat jahlun, itu kan hal yang mustahil. Jadi Dia tidak membutuhkan apapun atau bantuan siapapun, dan Dia yang maha kaya dan juga maha mengetahui. Berarti orang beriman harus percaya bahwa Allah itu memiliki sifat mustahil
yaitu jahlun, yaitu bodoh. Dan juga Allah juga memiliki sifat maut atau mati. Sifat mustahil maut itu tidak ada sama Allah. Berarti atau binasa, karena zat itu kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Kematian atau kebinasaan itu adalah ciptaan Allah. Jadi mustahil baginya itu binasa. Justru uh, ciptaannya lah ini yang bisa binasa. Contoh seperti kita di umur tertentu atau sudah ditakdirkan oleh Allah, kita bisa binasa. Dan Allah sangat mustahil memiliki sifat maut. Selanjutnya ada saman, yaitu tuli. Allah sangat mustahil bersifat tuli, karena Allah itu maha mendengar atas segala apa yang di atas segala sesuatu. Uh, seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 52, yaitu katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan juga ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Artinya itu cukuplah Allah menjadi saksi di antaraku dan antara kamu. Jadi dia mengetahui apa yang di langit dan juga apa yang di bumi. Berarti dapat dari penjelasan arti di atas bahwa Allah ini sangat memiliki sifat yang maha mendengar. Jadi kalau Allah bersifat tuli, bagaimana dia bisa mendengar doa dari hamba-hambanya? Itu kan sangat mustahil. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa seorang hamba jika Allah bersifat tuli atau saman? Jadi Allah itu sangat mustahil bersifat tuli, karena Allah itu memiliki sifat maha mendengar. Selanjutnya, Allah memiliki sifat mustahil yaitu amma, yaitu buta. Allah juga tidak buta. Dia itu maha melihat segala sesuatu. Dan tidak ada satupun dan tidak ada satu hal pun yang luput dari penglihatannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18, yaitu sungguh Allah maha mengetahui apa yang gaib dan di langit maupun di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah itu bisa melihat segalanya. Allah itu bisa melihat baik yang tidak terlihat apapun yang terlihat. Allah itu dan sangat mustahil jika Allah itu memiliki sifat yang buta. Selanjutnya ada bakamun, yaitu bisu. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisu. Allah itu berkata dan berfirman dan sangat sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan firman-Nya. Dan salah satu nabi pernah berbicara langsung dengan Allah, yaitu Nabi Musa, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, yaitu dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelum ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Berarti dari penjelasan terjemahan ini menjelaskan bahwa Allah itu mustahil memiliki sifat bakamun, yaitu bisu. Dan jika Allah memiliki sifat dan juga mustahil, contohnya itu seperti ini. Al-Quran itu kan firman Allah atau kalamullah atau perkataan Allah. Jadi mustahil Allah itu bersifat bisu. Contohnya itu buktinya itu adalah Al-Quran yang merupakan firman Allah. Firman Allah berarti perkataan Allah. Dan selanjutnya itu ada ajizan, yaitu yang lemah. Mustahil Allah bersifat lemah, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, dan Dia maha kuasa atas segalanya. Sebagaimana firman Allah, yaitu banyak dan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 109, yaitu banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki di dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, Allah itu
mustahil memiliki sifat qahar, yaitu zat yang maha terpaksa. Allah bukanlah zat yang maha terpaksa. Dia itu berkehendak atas segala sesuatu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada Allah itu bergantung siapapun. Allah itu berkehendak atas keinginan Allah tersebut. Dan Allah berfirman, kalau kun fayakun maka jadilah apa yang terjadi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, mereka kekal di dalamnya selama masih ada di langit dan di bumi kecuali jika Tuhanmu menghendakinya. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi materi sebelumnya, bahwa Allah itu bukanlah sifat zat yang terpaksa. Selanjutnya, Allah itu mustahil memiliki sifat jahilan, yaitu yang sangat bodoh. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mustahil Allah memiliki sifat zat yang bodoh, karena Allah itu maha mengetahui dan melihat apa yang tampak atau yang disembunyikan. Karena Allah itu pencipta alam semesta, jadi mustahil kalau Allah ini memiliki sifat jahilan, yaitu zat yang sangat bodoh. Selanjutnya, Allah mustahil memiliki sifat maitin, zat yang mati. Allah itu tidak mati, Allah itu kekal, dan Allah itu tidak musnah dan tidak binasa, dan juga dia tidak pernah tidur dan selalu mengawasi hamba-hambanya setiap saat. Dan juga Allah memiliki sifat mustahil yang namanya as-sama, yaitu tuli. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau mustahil Allah memiliki sifat tuli, karena Allah itu maha mendengar, dan pendengaran Allah itu tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Jika Allah memiliki sifat tuli, bagaimana Allah bisa menjawab permintaan atau doa dari hamba-hambanya? Selanjutnya, Allah mustahil memiliki sifat amma, yaitu zat yang maha buta. Allah maha melihat, tidaklah buta. Dia maha sempurna dengan segala seluruh keagungannya. Allah itu melihat apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Dan Allah mengetahui segalanya tanpa sedikit pun, tanpa kecuali. Selanjutnya Allah itu memiliki sifat Abkama yang maha bisu, zat yang bisu. Allah bukanlah zat yang bisu. Allah itu berfirman, dan firman-Nya itu tertuang dalam kitab-kitab suci, yaitu Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya, seperti Injil, Zabur, dan juga Taurat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 164, yaitu, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu dan sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah telah berfirman secara langsung. Berarti dapat dijelaskan atau dapat dibuktikan bahwa Allah memiliki sifat abkama, yaitu zat yang bisu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.